الموضوع يعني من الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, hadis nomor 6 daripada kitab Arba'in Nawawi tentang menjauhi sesuatu yang syubhat apalagi yang haram. Dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, innal halala bayyinun, sesuatu yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, di tengah-tengah itu adalah urusan-urusan yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak ada yang tahu kecuali tidak ada yang mengetahui sesuatu yang syubhat kebanyakan manusia. Yang tahu hanya orang-orang yang soleh saja. Faman ittaqa syubhat, siapa orang yang bertakwa daripada hal-hal yang syubhat, takut kepada hal-hal yang syubhat, faqad istabra'a li dini wa irdi, sungguh dia telah membebaskan dirinya dari sesuatu yang syubhat itu untuk agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa orang yang jatuh kepada sesuatu yang syubhat, waqa'a fil haram, maka sebentar lagi orang tersebut bakal terjatuh kepada yang haram. Hati-hati ya, sesuatu yang syubhat itu di luarnya haram, sedikit lagi jatuh pada yang haram. Diceritakan, melanjutkan kemarin, diceritakan dari Hisham, beliau bercerita, saya satu waktu pernah berjalan di belakangnya Ala, namanya orang, pernah jalan di belakangnya Ala. Terus si Ala ini memperingatkan saya, awas ya, banyak ini apa namanya, apa becek itu apa, lumpur, banyak loh, awas jalannya becek, telot, tidak direken sama orang-orang. Akhirnya betul terjatuhlah kakinya ini, masuk kena telot, akhirnya masuk ke dalam telot. Padahal sudah diperingati, awas ada telot, tahu telot yang dalam tuh, lumpur yang dalam itu. Ketika sudah nyampe, terus ketika sampai dibilang, Ra'ait ya Hisham, sudah kamu lihat ya Hisham, saya sudah peringati kok tetap aja butuh. Nah iya. Apa jawabannya Hisham? Kadzalikal mar'ul muslim yatawaqqad durub. Begitulah orang manusia yang muslim ini ketika terjatuh mencelupkan dirinya. Apa begitu ketika manusia ini mengingatkan tentang dosa-dosa. Sudah diingatkan, dengar pidato-pidato, pengajian-pengajian, ambilkan dari Quran, dari hadis, disampaikan oleh para ulama. Akhirnya fa'idah waqa'a, kok tetap ditabrak, tetap melakukan maksiat, khadhaha, maka orang tersebut bakal tercebur ke dalam maksiat. Efeknya nanti di akhirat tercebur ke neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencontohkan dalam hadis kemarin, karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembala di tanah lapang. Penggembala itu yusri, bercepat-cepat, wa yagrib, dan semakin mendekati untuk masuk ke dalam
tanah lapang itu untuk ngambil makanan untuk hewan gembalaan. Apa maksudnya? Itu adalah permisalan Roi itu adalah manusia ini, padahal sudah dikasih pagar, sudah dikasih batas tanah lapang itu, danger warning. Itu dekatnya anunya PLN, pintu masuknya gardunya PLN apa? Awas tegangan tinggi PLN. Sudah dibilangin awas dosa, belum haram loh ini, awas itu syubhat, baru di pintunya belum masuk, tetap melakukannya, tetap masuk, tetap dipegang lagi, maka kesetrum gempung. Sudah diperingati dosa, kok tetap maksiat, maka fayustahaqul iqab, maka dia wajib dapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang tidak sampai masuk, cuma di pinggirnya toh, cuma di pagernya PLN itu kan berarti tetap melanggar. Begitu juga orang yang memperbanyak mengkonsumsi hal-hal yang syubhat-syubhat itu. Kenapa? Karena nanti orang tersebut juga dihitung sebagai orang yang melanggar, padahal cuma masuk sedikit toh, cuma di pintunya toh. Maka hati-hati dengan hal-hal yang syubhat. Tak jelas, kelanjut, tak jelas, tinggalkan. Makanan baru, tidak pernah lihat saya. Apa ini? Di kemasannya tidak ada tulisan bahasa Indonesianya. Tinggalkan. Tidak ada halal MUI-nya, tinggal. Itu syubhat, dapat duit, tak jelas asal usulnya, tinggalkan. Duit, ntar lagi ini banyak duit amplop 100, 200, 300 dari caleg-caleg terdekat yang fotonya ada di pinggir jalan. Dari mana duitnya orang-orang ini? Ayo, kok mau banyak duitnya kalau mau nyalek? Terus tukokno beras sampai ya wis, gaji ini ya potongan saya sampean ini asik sama yang subhat. Ini Beb dapat sodako dari siapa? Dari bosnya pemilik diskotik, pemilik hotel. Ya punya hotel, Beb, punya tambak, tapi juga punya disko. Tak jelas toko Zengdi. Ini bos bank, Beb, manajernya bank BCA Mandiri, tapi dia juga punya toko, Beb. Gimana? Tak jelas itu. Tak jelas. Kalau orang-orang yang mengerti tak mau sebenarnya. Makanya sampai sekarang saya tahu orang-orangnya bahkan buka rekening itu tidak mau. Buka rekening bank dah. Kenapa? Campur sama hal-hal duitnya orang se-Indonesia sama duitnya pemerintah, campur pajaknya minuman keras, pajaknya segala macam, pajaknya babi, pajaknya senuk, Satpol PP diamankan. Ada orang-orangnya itu ada. Lekari kolot, bukan kolot, itu mereka itu jaga. Ami Faisal, tahu Ami Faisal, abahnya Habib Ali Hamid, tak punya rekening, banknya itu lemarinya itu bank. Saya juga punya beberapa saudara, tidak mau punya rekening, lemari itu. Saya khawatir duitnya dimakan ayam kan gitu, mana-mana. Kemudian diceritakan anjing itu kalau lewat di suatu tempat yang bikin dia kagum, pasti anjing itu melindunginya kan. Kucing kalau mau ngasih kode kekuasaan dia apa kan?
diuyui kan gitu. Sepedanya sampean tuh diuyui jalan, cak, tembok, cak, kan gitu, melindungi kekuasaan daerah kekuasaannya anjing gitu. Gak tahu kalau anjing nggak, kencing juga. Hah? Apa dikelilingi apa gimana? Terus coba kamu kalau mau lihat anjing itu sesudah dikencingi, kamu ambil anaknya anjing, terus ketok kupingnya anaknya anjing, ketok ekornya anaknya yang menguasai itu, terus taruh di tempat yang sudah dikuasai itu, yang sudah dikencingi itu. Itu orang Arab kalau dengar anjing menggonggong di suatu tempat, itu menjauhi tempat tersebut. Kenapa? Takut ada jin-jin yang sudah mendiami tempat tersebut. Sekarang syariat ini sudah dilingkari, ini halal, ini haram. Jangan dekat-dekat sama yang haram. Harusnya sampai itu seperti orang-orang Arab yang menjauhi tempat yang digonggongi anjing. Sudah digarisi ini haram, kok tetap nerobos. Berarti sama kayak sampai yang ngomong kan gitu. Ala wa inna himallah maharimu, ingatlah lingkarannya Allah, batasan-batasannya Allah itu maharimu. Itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maksiat yang diharamkan oleh Allah. Kok mendekat di lingkaran haram yang sudah dilingkari, ditulisi danger warning gambar tengkorak, kok tetap mendekat, maka orang tersebut wajib dapat siksa, berhak dapat siksa. Ada orang tidak masuk dan terabas, cuma dekat-dekat masuk ayo ngintip kan gitu. Ngintip itu hitungannya sama apa tidak sama yang nerobos. Masuk ngintip ketemu terus. Kira-kira dibiarkan apa dipegang? Dipegang. Yang masuk dosa, yang ngintip yang jatuh ke haram dosa, yang syubhat juga Maka selayaknya bagi orang yang berakal, orang-orang yang mengaku berakal, kamu itu menjauhi suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya jauh, menjauh, jangan dekat. Dan harus kamu itu kasih batas ya, jangan sampai saya minjem sama bank, jangan sampai saya kur, jangan sampai saya mekar, gitu. Apa mana? Sampai kan pelaku ini. Apa mana? Jangan sampai begini, begitu. Harusnya kasih batas. Diceritakan tidak usah diceritakan, takut mumat sampai ini terlalu tinggi ya. Kemudian ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal daging yang kecil. Idza salahal jasadu kulluh, kalau segumpal daging yang ada di badan ini bagus, baik, maka seluruh jasad akan baik. Apa itu? Wa idza fasadat fasad jasadu ala wahyal qalb, yaitu hatinya bagus, maka semua jasad ikut baik. Hatinya baik, maka kelakuannya bakal baik. Hatinya bosok, kelakuannya bakal bosok. Gimana cara memperbagusnya? Bil iman, dipenuhi dengan keimanan hatinya, takut pada sesuatu yang haram, tahu ini wajib harus dilaksanakan, wal ilm, dan dengan ilmu cara mengetahuinya. Ngaji berarti harus datang pengajian. Maka sholahal jasadu kullu, maka seluruh jasad akan baik. Maka yang akan dikerjakan
akan menghasilkan sesuatu yang baik. Gimana? Ketika beramal dia ikhlas. Ketika beramal dia tidak ngarep dialog sama orang, kan gitu. Ketika beramal tidak peduli cacian orang, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, kan gitu. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Gayanya tok ikut pengajian, gayanya tok nang masjid sudah biasa tidak dipuji tidak melayang, tidak terbang. Masya Allah ya, saya kira padahal aku rodewi biar aku bajingan, kelas berat tuh dulu itu. Tobat sebulan 2 bulan, puji-puji apa enggak sama orang? Pasti dipuji, pasti ya. Orang kalau kumpul sama orang baik pasti ikut, Pak. Ayo coba kumpul sama tukang parfum, ikut, Pak. Wangi, main lo tiap hari sama parfum. Pasti nyoba kayak menurut. Coba aku ini nyoba kan melok wangi. Ke pasar sampean kumpul sama orang jual ikan, ikut, Mir kan gitu. Sama orang jual sate kena asapnya begitu. Ikut bau sate. Wa idza fasadat, kalau hatinya rusak dengan juhud dan kufran, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad akan rusak, akan ikut bos. Hatinya kotor, hatinya dipenuhi dengan kedengkian, hasud, iri sama saudaranya. Hatinya tidak ada keimanan. Akhirnya gimana? Bakal berimplikasi kepada tubuhnya. Akhirnya tubuhnya apa yang dilakoni maksiat, apa yang dilakoni matanya melihat hal yang haram, apa yang dilakoni badannya sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak bakal istiqomah lurus imannya seseorang sampai hatinya bagus, hatinya istiqomah. Kadang-kadang fisik bagus tidak menjamin hati bagus. Nah, ini tidak bisa nilai orang. Ini wilayah privasi diri sendiri. Yang bisa nilai hatinya orang itu diri kita sendiri. Tidak bisa sampai ngomong aku roh hatimu, aku roh hatimu itu api, ada, tidak bisa. Hatimu itu bosok, tidak bisa. Aku roh pikiranmu, tidak bisa. Yang tahu hati kita adalah diri kita sendiri. Makanya tidak boleh suudon ya. Kok senang sodako saya wong itu, paling api nyalek gitu, paling gitu kadang-kadang suudon sih kan, paling mau nyalon kan gitu. Diceritakan sesungguhnya Luqman siapa? Luqman Al-Hakim itu adalah seorang, enggak ya, bukan Luqman Al-Hakim nih. Ada orang namanya Luqman itu kana abdan habasyian. Beliau ini adalah seorang budak Habasyi. Habasyi itu Ethiopia, Habasyah. Dulu sebutannya Habasyah, kalau sekarang di map itu Ethiopia, orang hitam itu, orang Afrika. Makanya ada marga Al-Habsyi itu kenapa? Karena dulu kakek-kakeknya itu dakwah ke daerah Habasyah, dakwahnya ke kota, ke negeri Ethiopia. Pulang lagi ke Hadramut, ke Yaman, makanya sebutan marganya Al-Habsyi. Beliau ini adalah budak hitam. Kalau budak hitam itu mahal ya. Karena apa? Karena kuat. Kalau laki budak hitam itu kuat, itu apa, budak hitam terus kekar itu mahal harganya. Kenapa? Itu menandakan kekuatan. Kalau perempuan yang putih-putih yang mahal dinilai dari kecantikan dan sregemnya ketika kerja.
Kemudian tuannya Luqman ini menyerahkan kambing ke Luqman. Apa katanya majikan? Luqman, sembelihan ini kambing, sembelih dan datangkan kepada saya 2 daging yang paling enak, bagian 2 daging kasihkan sama saya. Bagian dua bagian daging paling enak. Akhirnya disembelih, dibawakan kepada majikannya sama Luqman ini, dibawakan hati sama lidahnya kambing. Hatinya kambing sama lidahnya. Kemudian setelah beberapa hari dikasih kambing lagi, Luqman ini ngomong majikannya, Luqman, kemarin kamu ngambilkan saya 2 daging paling enak, sekarang ambilkan 2 daging yang paling tidak enak. Disembelih, dibawakan lagi hati sama lidahnya itu. Tanya majikan, gimana kamu ini? Kemarin saya bilang paling enak bawa daging, bawa lidah sama hati. Sekarang saya bilang tidak enak bawa lidah sama hati. Dijawab sama Luqman, huma atyabu syai'in idza dhaba. Lidah dan hati adalah paling bagusnya sesuatu kalau bagus, wa akhbatu syai'in idza khabutha, dan paling jeleknya sesuatu kalau jelek. Lidah ini kalau bagus akan menjadi sesuatu paling bagus. Lidah pakai zikir, pakai baca Quran, dipakai dakwah, dipakai belajar, dipakai untuk menyampaikan ilmu, dipakai untuk ngomongkan yang baik, maka akan jadi lidah paling terbaik daripada anggota tubuh yang lain. Hati, kalau hatinya bagus, hatinya dihilangkan sifat-sifat yang jelek, maka seluruh badan bergantung sama hati. Wa akhbatu syai'in idza khawda. Kalau ilatnya elek, mesuan, suka keluar omongan kebun binatang, suka mencaci orang, suka ngerasani orang, mesti ada yang diomongkan. Semua yang dilihat dibicarakan, semua yang diketahui dibicara. Ini tanda orang eleknya. Tanda orang elek itu, jok turu. Tanda orang elek itu, semua yang dilihat dibicara, semua yang didengar dibicara. Ngomong terus. Kalau ngomong elek, kalau ngomong nyelekit, kalau misuan, misu Jawa apal, misu Madura apal, misu Arab apal. Nyucuk kalau ngomong, suka caci maki. Di dunia nyata, di dunia maya, jempolnya suka jadi maki. Itu adalah paling eleknya anggota tubuh kalau lidahnya rusak. Kalau hatinya rusak adalah hati organ yang paling elek. Ketika hati rusak, penuh dengki, penuh iri, penuh hasud, maka akan memancing yang lain berbuat elek. Kalau dengki hasud, akhirnya melihat saudaranya dapat nikmat sama Allah, tidak senang, dibakar lagi. Kepingin hilang, kepingin mandar tabrakan. Mudah-mudahan rusak. Itu gara-gara hatinya tidak ada keimanan, maksiat terus. Akhirnya ketika hatinya elek, kebayang perempuan. Akhirnya sing dibayangno wong akhirnya melakukan pasir itu apa? Madan pasir kan ngono. Hatinya mangan, yo aku mangan enak, padahal tidak ada kemampuan. Akhirnya nyolong. Hatinya liburan ke Eropa, ke kemana, ke liburan, pokoknya liburan, gak ada kemampuan. Akhirnya korupsi, nipu orang. Itu gara-gara hatinya kalau bagus menjadi sesuatu yang paling bagus dari semua organ tubuh, kalau jelek menjadi yang paling jelek dari semua organ tubuh. Disebutkan sama ulama ada 9 tanda hati ini beres, ya. Dengarkan baik-baik ya. Ada 9 tanda, kalau dilakoni 9 ini berarti hati kita bagus, hati kita baik. Dikoreksi diri kita masing-masing. Yang pertama, ahaduha
Qiraatul Quran bitadabbur, kalau baca Quran sambil mentadaburi Al-Quran, direnungkan makna-maknanya Al-Quran. Coba kalau baca Quran 3 lembar, sekali-sekali lihat terjemahannya itu. Oh, begini maksudnya. Ya Allah, iya. Nggak, syukur baca tok itu sambil direnungkan, sambil dicari tahu artinya. Kalau ada terjemahan tafsir, baca juga terjemahan. Itu yang pertama. Baca Quran sambil mentadabburi Al-Quran. Yang kedua, khalaqul batan bitaklilil aql. Iko aku gagal. Yang kedua, mengosongkan perut dengan mensedikitkan makan. Tanda orang hatinya bagus. Yang nomor 2 itu mengosongkan perut dengan menyedikitkan makan. Mudah-mudahan iso kabeh. Tapi aku kudu duwe ono nang kene. Mangane akeh tapi gak lemu-lemu ono. Ada ya? Iya, melayu nang ndi kok. Sedikit makan sebagaimana Nabi Muhammad SAW sering lapar, Sayyidah Fatimah sering lapar. Gak dipangan ngamuk kok sing ngundang kan ngono. Ya omane. Tadi Tuhan yang ketiga, qiyamul lail bil ibadah. Yang ketiga, suka bangun malam untuk ibadah. Bangun malam bil apa? Delok Liga Champions kan. Bangun malam delok Piala Dunia, delok film, main sak jong. Apa? Jong. Malam sekap. Jong, iya jong, zong. Maksudnya tidak dapat apa-apa. Qiyamul lail dengan ibadah. Tanda yang ketiga, hatinya bagus. Tanda yang keempat, hatinya bagus, at-tadarru inda sahar. Merunduk berdoa dengan melas, dengan rendah diri ketika di waktu sahur, ketika hampir-hampir subuh itu jam 3:30, jam 4 minta sama Allah, tadarruk, merasa hina di hadapan Allah. Indah sahar, ketika waktu sahur, saat beberapa menit atau sejam sebelum waktu masuk waktu subuh, nangis di sana ya. Nangis, jangan nangis depannya orang, tapi ketika tahajud tidak bisa nangis, kan gitu. Itu tanda hatinya bagus. Yang nomor 5, mujalasatus sholihin. Tanda hatinya beres, dia suka duduk sama orang soleh. Duduknya saya sampaikan sekarang ini berarti tanda hati kita bagus, beres. Kenapa? Senang duduk sama orang insya Allah orang soleh semua. Apalagi kumpul sama Imam Nawawi. Ini kan kita lagi kumpul sama Imam Nawawi, ngaji sama Imam Nawawi, ngaji sama Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jordani. Suka kumpul sama orang soleh. Kok gerah ketika pengajian, mesti tidak betah ketika pengajian. Itu tanda senengannya cangkruan, senengannya kumpul-kumpul yang bukan sama orang soleh. Itu tanda ada bosoknya hatinya. Yang keenam, as-somtu amma la yakni, diem mulutnya ketika ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu kayak tadi tuh, apa yang dia dengar, apa yang dia baca dicerita. Karena akhirnya gak turu sampai bengi kan gitu, ngopi nang warkop vendino nang no aja diomong kan heran itu. No itu tanda ada hatinya yang kurang baik. Orang yang hatinya baik, tanda yang keenam itu diam terhadap sesuatu yang tidak manfaat, ngomong hal yang bermanfaat saja. Yang ketujuh, al-uzlah an ahlil jahl, menyendirikan diri daripada orang-orang yang bodoh. Ada orang bodoh ngajak debat, ngajak bertukar pikiran, tapi sama orang bodoh, itu tanda hatinya ada kekurangan. Itu orang yang
yang hatinya baik itu menghindar dari orang bodoh. Wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang mencaci maki, dia bilang selamat. Dibisui balik berarti sama. Raimu bodoh itu. Menghindar daripada orang bodoh, diajak tukaran, diajak debat, jangan ojo gendem sampai. Minggir, nyingkri kalau diajak tukaran sama orang bodoh, diajak debat. Ya, diajak debat, apalagi di HP ini paling sering ya. Di grup-grup debat sama orang bodoh. Sampai ahli pengajian menang warga, bodoh, ojo dilayani. Taminuha yang ke-8 tarkul khud finnas, meninggalkan kumpul-kumpul sama manusia. Ya, tak senang kumpul sama manusia, kumpul dalam artian yang tidak manfaat. Oh, wajib apa? Diundang nikahan teko. Oh, pengajian teko. Anak perkumpulan apa? Bakar-bakaran malam tahun baru ojo teko. Apa kok mesti malam tahun baru bakar-bakaran? Malam kemarin kemana? Ayo nanti orkesan ojo teko kan gitu. Yang ke-9, tanda orang itu hatinya beres, akalal halal, dia makan yang halal. Dan ini wahwa roksuha, ini pangkalnya, kepalanya ini. Kalau tidak suka makan halal, sering makan haram, berarti hatinya bosok.